Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada pertemuan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai ketenagakerjaan. Hari ini kita akan membahas 1. Pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, dan angkatan kerja. 2. Jenis-jenis tenaga kerja. 3. Masalah ketenagakerjaan. Apa yang dimaksud dengan ketenagakerjaan? Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Selanjutnya, pengertian kesempatan kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, dalam arti sempit. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Sedangkan dalam arti luas, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Dalam kesempatan kerja tersebut dibagi lagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mereka yang bekerja penuh adalah mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat antara lain bekerja 40 jam kerja per minggu, memiliki upah minimum regional, dan sesuai latar belakang pendidikan atau keahlian. Selanjutnya, mereka yang masih setengah menganggur, yaitu seorang yang sudah bekerja tetapi tenaganya kurang termanfaatkan atau kurang maksimal jika diukur berdasarkan jam kerja, produktivitas kerja, dan penghasilan yang diperoleh, atau seorang tenaga kerja yang tidak ada kepastian jam kerjanya. Selanjutnya, pengertian angkatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999, Pasal 2 Ayat 2 adalah penduduk usia kerja 15 tahun sampai dengan 64 tahun yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja atau menganggur. Secara umum, angkatan kerja adalah setiap orang yang memiliki pekerjaan, baik yang benar-benar bekerja ataupun yang sedang berhenti bekerja sementara dikarenakan berbagai alasan, seperti petani yang tidak bekerja karena hujan, pegawai yang cuti, dan sebagainya. Selanjutnya, apabila kita cermati semua permasalahan dalam ketenagakerjaan, maka kita akan menemukan hubungan yang saling berkaitan antara jumlah penduduk, angkatan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Besar kecilnya jumlah penduduk menjadikan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja dapat bekerja tergantung permintaan tenaga kerja. Dan yang bukan angkatan kerja berarti meneruskan pendidikan atau sekolah. Permintaan tenaga kerja dan lulusan dari pendidikan akan mendapatkan kesempatan kerja, dan jika tidak mendapatkannya berarti yang terjadi adalah pengangguran. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kesempatan kerja, yaitu 1.
Usia tenaga kerja. Nah, usia tenaga kerja ini sangat mempengaruhi terhadap kesempatan kerja karena di setiap perusahaan itu ada batasan usia untuk tenaga kerjanya. Misalnya maksimal 40 tahun. Nah, di atas 40 tahun perusahaan tersebut tidak bisa menerima orang yang melamar pekerjaan di perusahaannya. Terus yang kedua, tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahlian. Setiap perusahaan pasti menginginkan pegawai yang tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan, dan keahliannya baik agar perusahaan tersebut dapat meningkat dan berjalan dengan lancar. Yang ketiga, lapangan kerja yang tersedia atau permintaan dan kebutuhan tenaga kerja. Yang keempat, jumlah angkatan kerja yang tersedia. Yang kelima, besarnya permintaan total masyarakat atau permintaan efektif. Yang keenam, besarnya investasi yang dilakukan perseorangan dan badan usaha swasta. Yang ketujuh, kemampuan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Yang kedelapan, ekspor dan impor yang dilakukan. Yang kesembilan, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah. Yang kesepuluh, kerjasama dengan negara lain maupun menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja dinyatakan dalam tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK yang dapat dihitung dengan rumus berikut. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia 15-64 tahun dikali 100%. Selanjutnya, jenis-jenis tenaga kerja. Nah, jenis tenaga kerja itu terbagi menjadi 6. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kemampuan. Yang kedua, tenaga kerja menurut sifatnya. Yang ketiga, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang keempat, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk. Yang kelima, tenaga kerja menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan. Yang keenam, tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya. Yang pertama, tenaga kerja berdasarkan kemampuan itu terbagi menjadi 3. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus, misalnya dosen, guru, insinyur, akuntan, dan lain sebagainya. Yang kedua, tenaga kerja terampil adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan atau pengalaman praktis, misal pemain sepak bola, sopir, pelayan toko, montir, penjahit, dan sebagainya. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil adalah tenaga kerja yang tidak memerlukan pendidikan dan latihan sebelumnya. Misalnya, kuli bangunan, buruh gendong, pembantu rumah tangga, tukang beca, tukang sampah, dan sebagainya. Selanjutnya, tenaga kerja menurut sifatnya terbagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani adalah sebuah pelayanan atau pekerjaan yang lebih menggunakan kegiatan dalam proses melakukan pekerjaannya, baik di bidang jasa maupun dalam produksi barang-barang tertentu. Tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang dalam kegiatannya lebih banyak menggunakan pikiran yang produktif dalam proses produksi, contohnya manajer, direktur, dan sejenisnya. Selanjutnya, tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan terbagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, dan tenaga kerja bagian umum dan administrasi. Ini adalah contoh tenaga kerja berdasarkan kemampuan.
Yang pertama itu ada dokter. Dokter termasuk ke dalam tenaga kerja terdidik. Yang kedua itu ada musisi, termasuk ke dalam tenaga kerja terampil. Yang ketiga itu ada tukang beca, termasuk ke dalam tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terampil. Selanjutnya, tenaga kerja menurut hubungan dengan produk terbagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat melakukan konversi bahan baku langsung menjadi produk jadi dan biayanya dapat dibebankan secara layak ke produk tertentu. Yang kedua, tenaga kerja tidak langsung itu adalah tenaga kerja yang tidak dapat ditelusuri secara langsung ke dalam bagian konstruksi ataupun komposisi dari sebuah produk jadi. Selanjutnya, tenaga kerja menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan, yaitu ada tenaga kerja departemen produksi dan tenaga kerja departemen non-produksi. Selanjutnya, tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya, yaitu tenaga kerja bagian pabrik, tenaga kerja bagian kantor, dan tenaga kerja bagian lapangan. Selanjutnya, masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang tergolong memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Tentu saja hal ini menyebabkan Indonesia memiliki sumber daya manusia atau tenaga kerja yang melimpah yang bisa disalurkan untuk mempercepat proses pembangunan Indonesia. Sumber daya manusia yang melimpah dan didukung oleh sumber daya alam yang juga melimpah merupakan modal yang sangat besar bagi bangsa Indonesia untuk mengejar ketertinggalannya dari negara lain yang lebih maju dan makmur. Hal ini bisa terwujud jika pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam terlaksana dengan baik. Terjadi perimbangan antara pendidikan atau skill yang dimiliki oleh tenaga kerja dan ketersediaan lapangan kerja. Masalah akan timbul apabila terdapat kesenjangan antara jumlah tenaga kerja yang besar dengan minimnya ketersediaan lapangan kerja yang ada. Dengan kata lain, lapangan kerja yang tidak mampu menampung atau memperkerjakan tenaga kerja yang ada, lebih-lebih tenaga kerja yang tidak terampil atau berpendidikan. Masalah ini akan menyebabkan semakin meningkatnya tingkat pengangguran sehingga jumlah penduduk miskin juga semakin besar dan memiliki efek-efek negatif yang lain pula. Berikut beberapa masalah ketenaga kerjaan di Indonesia. Yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja. Yang kedua, kualitas tenaga kerja relatif rendah. Yang ketiga, persebaran tenaga kerja tidak merata. Yang keempat, kesempatan kerja masih terbatas. Yang kelima, gaji para pekerja yang rendah. Yang keenam, pertumbuhan lapangan kerja yang lambat. Yang ketujuh, jaminan sosial yang kecil. Yang kedelapan, kesejahteraan hidup yang rendah. Yang kesembilan, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang kesepuluh, pengangguran. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Salah hilap mohon maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.